Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana menyelenggarakan Simposium Nasional 2024 yang dilaksanakan di Hotel Patra Jasa pada tanggal 29 sampai 30 Oktober 2024. Halo, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Izin menanyakan, sejauh mana sih persiapan dari acara Senastek untuk besok ini? Bisa diceritakan nggak rangkaian apa aja yang udah disiapin untuk acara besok? Oke, untuk acara besok, jadi udah lumayan sih persiapannya. Terutama ini persiapan ruangan udah, ya sebagian dikerjakan sama pihak hotel juga. Jadi untuk untuk ruangan untuk presentasinya sudah disiapkan. Ada beberapa ruangan sudah saya cek. Kemudian ada yang satu ruangan di-skat, termasuk ruangan ini nanti rencananya di-skat, dibagi-bagi menjadi ruang presentasi gitu. Cuman ada juga beberapa yang belum, misalnya jadi ada beberapa foto booth itu belum siap. Kemudian untuk backdrop di sana juga belum itu. Kemudian ada juga yang nanti rencananya peserta simposium ini itu akan dapat goodie bag isi tumbler, isi note itu sama alat tulis. Cuman sampai saat ini harusnya sih tumblernya udah datang gitu. Jadi adik-adik mahasiswa yang kami mintakan tolong untuk packingnya gitu. Jadi belum bisa full semua. Saat ini baru goodie bagnya isi note sama alat tulisnya aja. Tumblernya belum datang gitu. Ya yang lain untuk acara itu masih sedang disiapkan. Untuk ada beberapa juga perubahan ya, karena ada perubahan jadwal narasumber, jadi kita menyesuaikan lagi, termasuk juga untuk persiapan untuk videonya, bumper musiknya dan segala macam gitu. Untuk besok nikah berapa ya kira-kira narasumber yang akan berbicara? Nah sebenarnya kalau yang terakhir ini ada pembaharuan lagi. Jadi yang narasumber yang pertama dari Huawei, kemudian yang kedua nanti ada dari ketua BRIN, cuman menyampaikan penghargaan nanti. Kemudian setelah itu ada dari direktur sama dari deputy di BRIN. Jadi totalnya ada 4 narasumber ya. Berarti untuk kesempatan, berarti untuk kesiapan seluruhnya ini hampir 70% ya bisa dikatakan ya? Iya mungkin sekitar 70-80% itu. Iya, sampai saat ini ya. Semoga nanti sampai sore malam hari ini udah ya 90% ya. Semoga sampai 100%. Semoga yang terbaik ya Pak ya. Iya, Semangat untuk acara besok. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Selamat sore Bapak. Sore, bagaimana Restu? Baik Bapak, kabar baik. Kebetulan tadi kami sudah mewawancarai Ketua Senastek Bapak terkait bagaimana kesiapan untuk acara besok. Dan kami juga ingin tahu Bapak bagaimana kesiapan dari acara Senasdimas besok. Seperti itu Bapak. Bagaimana kira-kira kesiapan untuk hari esok Bapak? Sebelum bercerita kesiapan, hari ini saya lagi nyiapin name tag. Oke. Name tag. Terus kita langsung anak-anak lagi nyiapin goodie bag. Goodie bag ya Pak? Iya. Ada yang sudah isi dek? Udah. Oke. Nah, isinya apa aja tuh Pak? Di goodie bag ini nanti isinya ada name tag, ada notebook, ada apa ini ya, kok susah. Ada pensil dan ada tumbler kayaknya. Ada tumbler juga ya Pak ya. Oke. Nah, ini untuk siapa kira-kira untuk besok? Ini untuk semua peserta yang akan hadir pada Senastek. Seperti biasa, persiapan H-1 hari ini adalah di mana semua panitia pleno semua kita akan mengadakan gladi, dari SIM acara juga akan ada gladi, terus ada persiapan goodie bag-nya dan persiapan lainnya. Oke, baik. Tentunya ini kan sudah kegiatan reguler yang mungkin sudah berkali-kali kita lakukan. Tentunya ini panitianya juga terus meregenerasi panitia, jadinya dari kakak belajar ke adik-adiknya sehingga akhirnya
karena kegiatan rutin, kesiapannya itu sampai saat ini sudah hampir sekitar 90%. Sebentar kita tinggal geladi dan mengecek list lagi persiapan apa yang masih bolong biar kita bisa penuhi hari ini. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya. Saya harap kita semua berharap juga acara besok berjalan lancar. Terkait dengan kebijakan dari pimpinan universitas agar penelitian dan pengabdian ke arah internasional. Oke, terima kasih. 2 hari ke depan ini, mulai hari ini dan besok kita Universitas Udayana melalui LPPM itu melaksanakan simposium nasional yang akan mempresentasikan atau mendiskusikan tentang hasil riset dan penelitiannya, baik itu dana PNBP, dana DRPPM, dana BRIN maupun dana kerjasama dengan institusi lainnya. Hari ini kita bertukar pikiran dari masing-masing bidang ilmu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dan Universitas Udayana memang menyediakan dana 15% dari penerimaan untuk mendanai penelitian atau riset dan pengabdian ini, dan itu tentunya termasuk sesuai dengan tujuan Universitas Udayana ke depan itu adalah World Class University, maka internasionalisasi menjadi tujuan utama untuk internasionalisasi riset dan pengabdian ini. Di LPPM sudah membuat skema-skema internasionalisasi untuk risetnya itu ada UNICEF dan Inspire yang didanai cukup tinggi untuk berkolaborasi dengan peneliti-peneliti internasional, peneliti-peneliti dari universitas dengan reputasi bagus. Demikian juga pengabdian IPPM sudah mengadakan pengabdian dan sudah menginisiasi pengabdian internasional bekerja sama dengan institusi luar yang global. Kira-kira apa filosofi diselenggarakannya SNASTEC Simposium Nasional 2024 tahun ini? Baik, terima kasih. Filosofinya adalah sebenarnya sederhana, bahwa penelitian yang dilakukan oleh lembaga, dalam hal ini Universitas Udayana, tidak hanya kemudian dalam bentuk paper, kemudian laporan, kemudian ditaruh di pusaka. Tidak itu sebetulnya. Jadi filosofinya adalah bahwa setiap penelitian mesti harus didiseminasikan kepada masyarakat. Diseminasinya bisa dalam bentuk penulisan artikel, bisa dalam bentuk paten, bisa dalam bentuk proceeding, atau bisa dalam bentuk display produk-produk yang dihasilkan oleh universitas. Jadi intinya adalah bahwa apapun hasil seperti itu harus bisa diketahui oleh sejawat dari universitas, dan yang paling penting harus diketahui juga oleh masyarakat. Kira-kira begitu filosofinya. Berapa jumlah peserta pada Simposium Nasional tahun 2020? Baik, jumlah peserta Simposium Nasional SNASTEC ke-9 dan SNASTEC ke-3 ini 1.171 peserta yang terdiri dari 886 penelitian dan 285 pengabdian. Siapa saja peserta dalam Simposium Nasional ini? Apakah ada dari luar atau hanya internasional? Baik, peserta simposium ini namanya juga Simposium Nasional ya. Jadi memang sebagian dari
dosen dari universitas dan ada beberapa yang dari luar universitas yang sudah ikut di dalam Sinastek 9 dan Sinasmas ketiga yang diselenggarakan tanggal 29 Oktober hari ini. Dalam konteks kami sebagai badan institusi itu kami menyediakan berbagai fasilitasi yang khususnya dalam konteks kami sebagai badan institusi itu kami menyediakan berbagai fasilitasi yang khususnya di bidang riset dan juga skema mobilitas periset ya, yang banyak dimanfaatkan dan harus dimanfaatkan ya, oleh teman-teman di perguruan tinggi di seluruh Indonesia termasuk ini. Jadi intinya adalah bagaimana kita memudahkan ya, setiap akademisi periset di tanah air ini untuk bisa melakukan riset tanpa dia harus banyak melakukan investasi. Jadi tidak hanya untuk kampus tapi juga industri. Jadi itu artinya negara hadir melalui BIN menyediakan infrastruktur risetnya, menyediakan skema mobilitasnya dan seterusnya. Ya, tentu itu semua harus berbasis kompetisi yang dilakukan secara terbuka. Jadi basis penilaian yang kami lakukan adalah dari output ya, output dari publikasi yang bereputasi global yang dilakukan bersama-sama oleh para presentri dengan setiap kampus. Nah, Udayana itu masuk di 24 top kita kolaborator kami untuk tahun ini. Ya, jadi kita berharap tahun depan bisa peringkatnya naik lagi. Saya kira Universitas Udayana memiliki potensi yang sangat besar ya, karena kan di Bali ini banyak keunikan gitu. Dan kedua, sebenarnya Universitas Udayana belum memanfaatkan misalnya skema pusat kolaborasi riset kami dan juga degree by research yang itu akan jadi basis kolaborasi yang paling kuat sebenarnya. Umumnya di kampus yang peringkatnya lebih tinggi dari Udayana itu sudah memiliki itu, sehingga peluang Udayana untuk naik peringkat itu masih sangat besar. Bagaimana proses untuk mengoptimalkan atau penggunaan teknologi AI ini dalam kolaborasi riset dan inovasi? Ya, pertama terima kasih sudah diundang di sini. Jadi mungkin sebagai awal saya cerita bahwa Huawei ini punya banyak teknologi. Ya, kalau dihitung ada 22 jenis teknologi, termasuk di dalamnya ada cloud dan AI dan sebagainya. Nah, salah satu fungsi dari Huawei yang kita kejar adalah membangun kompetensi dari talent development itu. Nah, untuk bisa meningkatkan kompetensi tersebut, salah satu dengan riset. Nah, itu yang sedang kita coba lakukan, yaitu bagaimana caranya supaya teknologi di Huawei ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan riset. Gitu. Nah, teknisnya itu nanti sebenarnya kita punya program namanya Huawei CT Academy. Itu yang sedang kita akan jalankan. Berarti untuk saat ini belum ada kolaborasi dengan Universitas Udayana? Oh, sudah. Cuma kami sudah punya program yang Huawei CT Academy, tapi sekarang masih fokus pada meningkatkan jumlah talenta digital yang di training dan sebagainya. Udayana sudah menjadi partner juga, sudah cukup lama, sudah 2 tahunan lah kira-kira. Dan sekarang fokusnya masih di digital scholarship-nya Kominfo. Tapi sekarang ini dari Huawei sendiri sudah kita coba untuk bisa membangun lebih jauh lagi, yaitu untuk sampai ke arah riset. Oke. Iya Bapak, terima kasih Pak. Selamat sore Bapak. Sore. Baik, jadi bagaimana nih pendapat Bapak tentang pelaksanaan Sinastek 2024 ini dan Sinasdimasnya hari ini? Ya, hari ini adalah hari kedua
berlangsungnya Sinastek dan Sinasdimas. Saya lihat acaranya sudah berjalan sesuai rencana, peserta juga sudah melaksanakan tugasnya sebagai penerima manfaat hibah, yaitu mempresentasikan atau mendiseminasikan hasil penelitiannya. Dari sisi panitia saya melihat sudah berjalan sesuai rencana, dan kita sampai menunggu kira-kira 2 jam lagi sampai sesi terakhir pada acara presentasi baik penelitian baik ataupun pengabdian. Anak-anak tim masih bekerja di ruangan masing-masing. Semoga kedepannya acara bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak. Mahasiswa dari mana? Fakultas apa? Dari Fakultas Pertanian, Universitas Udayana. Fakultas ngapain di sini ya, Dik ya? Kami presentasi, Bu. Presentasi? Iya. Presentasi tentang apa? Tentang MBKM Riset, penelitian kami. Oh, MBKM Riset. Iya. Di mana MBKM Risetnya? Kita MBKM Risetnya di Jawa Tengah, di Semarangnya, Bu. Khususnya di Universitas Ponorogo, Fakultas Peternakan dan Pertaniannya, Ibu. Oh, Fakultas Pertanian. Ngambil apa ya kira-kira? Kami ngambil penelitian tentang daya saing produk unggulan di Jawa Tengah. Daya saing produk unggulan di Jawa Tengah. Ya. Hasilnya seperti apa? Untuk hasil penelitiannya sih, karena kami bertiga penelitiannya, jadi kan topiknya dibagi-bagi antar komoditasnya, Bu. Kayak saya ngambilnya kan tentang produk industri furniture Jawa Tengahnya. Jadi hasilnya tuh saya meneliti kalau tentang daya saingnya itu sudah berdaya saing tinggi, Bu. Kalau Untuk saya sendiri itu tentang daya saing komunitas kopi di pasar internasional, dan tentunya kopi itu sudah berdaya saing tinggi ya, Bu, ya, untuk saat ini gitu. Dan ada salah satu rekan kami itu Bung Ayu itu meneliti tentang produk gula aren. Namun untuk produk gula aren itu masih belum berdaya saing terlalu tinggi ya, karena masih jarang untuk diproduksi dan diekspor. Kalau publikasinya itu gimana kira-kira ya? Apakah harus internasional atau bisa Sinta ya? Untuk ketentuannya itu bisa Sinta 3, namun kami menguploadnya untuk Wikan dan Bung Ayu di-upload pada jurnal internasional. Untuk saya sendiri itu di-upload pada jurnal Sinta 2 di Universitas Diponegoro. Ya, semoga berhasil ya, semoga lolos. Terima kasih. Halo Bapak, kami dari LPPM Talks. Mungkin saya mau nanya dulu Bapak, namanya siapa? Nama saya Kertanegara. Dari prodi atau fakultas apa? Saya dari Fakultas Kelautan dan Perikanan, program studi manajemen sumber daya air. Oke, mungkin di sini Bapaknya bawa penelitian dari hibah apa, dan mungkin bisa dijelasin tentang penelitiannya apa aja Pak ya? Saya mendapatkan penelitian PUPS dan program Dayana Mengabdi. Untuk PUPS-nya saya melakukan penelitian di PPN Pengambangan khusus untuk mengetahui sumber daya ikan lemuru. Kemudian untuk pengabdiannya, kami dan teman-teman KKN melaksanakan pengabdian di Desa Galungan, Kabupaten Buleleng. Mungkin selama kegiatan Sinastek ini Bapaknya bisa kasih sedikit pesan-kesan selama mengikuti kegiatan, dan mungkin Bapak itu di presentasi ya? Iya, mungkin bisa dikasih pesan-kesan selama presentasi ya Pak? Saya tadi presentasi pagi. Untuk pagi kemungkinan tadi itu tidak on time karena bagian peserta belum ada yang datang ya. Jadi masih sepi. Saya datangnya sekitar jam 8. Rencananya kita mulai setengah 9 karena pesertanya belum banyak yang hadir. Jadi ya kita mulai saja. Kemudian tadi juga yang sesi siang pesertanya juga tidak terlalu banyak sehingga yang presentasi tidak ada yang menonton. Mungkin nanti ke depan LPPM bisa menyiapkan prize lagi untuk tiap-tiap room sehingga yang menonton bisa lebih banyak lagi, kemudian antusias teman-teman peneliti bisa lebih banyak lagi untuk bisa menyaksikan dari teman-teman yang presentasi. Oke, terima kasih untuk saran-sarannya. Mungkin ke depannya mungkin kita akan lebih perbaiki ya Pak. Mungkin cukup sekian dulu Pak ya. Terima kasih atas informasinya ya Pak.